Selanjutnya, mari kita pertajam lagi tentang perjalanan nafsu dan akal. Kita sering melihat bagaimana pola kinerja di antara keduanya. Jika kita melihat dua titik itu merupakan proses ataupun kinerja atau kelangsungan jiwa batin manusia, yaitu akal dan nafsu, semuanya bergerak, semuanya berbuat, semuanya beraktivitas sesuai dengan karakternya masing-masing. Karakter akal tentunya dilebihkan di dalam hal berpikir yang rasional, berpikir yang sistematis, berpikir yang penuh logika, berpikir yang penuh dengan filsafat. Namun kelemahan akal ini karena dia tidak mampu untuk menembus batas-batas kemampuan berpikir, maka puncak daripada kemampuan berpikirnya akal dengan menggunakan metode ilmu filsafat atau menggunakan ilmu kias. Proses perjalanan ilmu memang sangat lemah jika akal tidak didukung oleh kinerja mata. Maka dari itu Allah melengkapi kinerja akal dengan kemampuan sifat basir. Namun hasil daripada observasi atau pandangan mata atau penyaksian mata ini menjadi ujung tombak, sehingga hasil daripada apa yang dipandang mata itu menjadi buah pemikiran. Kita banyak melihat problem orang-orang yang berpikir yang salah. Ketika orang-orang berpikir yang salah, ini kelihatan ketika dia berpikir tidak menggunakan objek pandangan. Sehingga ketika orang berpikir keras tanpa melihat, mengetahui objek apa yang dia pandang, sehingga ini menjadikan mereka itu berpikir keras tanpa sebuah objek pandangan. Ini yang bisa dikatakan yang namanya halu. Ini yang bisa dikatakan dengan yang namanya khayal. Ini yang bisa dikatakan dengan yang namanya melamun. Sehingga banyak orang-orang itu sakit akal, sehingga mereka itu rusak akalnya. Karena apa? Karena mereka berpikir sesuatu yang tidak didukung oleh kemampuan mata. Sehingga akal berpikir keras tanpa dia tahu apa yang harus dia pikir. Sehingga banyak orang-orang panas pikirnya, stres pikirnya, karena dia berpikir sesuatu yang tidak ada objeknya. Kalaupun ada objek, adalah objek yang tidak mampu ditangkap oleh mata, yaitu objek alam gaib. Maka ketika seseorang menyaksikan sesuatu yang bisa disaksikan, maka kinerja akal akan respon. Sehingga bagaimana cara menciptakan kinerja berpikirnya akal yang benar? Tentu wajib hukumnya mengaitkan akal manusia dengan sudut pandang mata manusia. Ini sangat menguatkan kinerja akal. Karena apa? Sehatnya sebuah akal ketika dia berpikir terhadap sesuatu yang apa dia saksikan oleh mata. Mata menyaksikan bagaimana wujud diciptakan. Mata menyaksikan segala sesuatu yang menjadi pandangannya akan keindahan, akan keburukan. Maka itu yang menjadi bahan akal untuk berpikir. Namun ketika mata berpisah dengan akal di dalam proses kinerjanya, ini yang sering kita tidak mewaspadai. Maka banyak sekali Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, apakah kamu tidak melihat? Apakah kalian tidak menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah? Inilah ujung tombak daripada mata untuk menguak sesuatu apa yang harus difikirkan, untuk mencari kebenaran apa yang harus difikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghadapkan kemampuan akal untuk berpikir terhadap sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh mata telanjang.
Sehingga tidak pernah Allah memerintahkan manusia untuk berpikir tentang hal-hal yang bersifat gaib, kecuali kemampuan sifat gaib manusia, kemampuan sifat akal manusia memikirkan hal-hal yang bersifat gaib dengan keyakinan, dengan ilmu filsafat, dengan kiasan-kiasan. Suatu contoh bab surga. Allah menciptakan surga yang bersifat gaib. Namun, walaupun mata tidak mampu menyaksikan, akal bisa merasakan dengan ilmu filsafat. Akal bisa merasakan dengan ilmu kias. Akal bisa menyaksikan dengan kenyataan tanda-tanda apa yang Allah jelaskan tentang surga. Walaupun surga sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh mata dan dirasakan oleh kenikmatan, oleh nafsu, namun hal itu masih bisa diterima oleh akal. Allah menjelaskan tentang isi surga, maka di bumi juga ada kenyataan apa yang dialami oleh penglihatan mata. Maka dari itu, fungsi akal itu sangat penting untuk memberikan daya dukung kepada akal untuk berpikir yang benar, untuk berpikir yang jelas. Sehingga nyata kebenaran Al-Quran memerintahkan akal manusia untuk berpikir sesuatu yang benar-benar nyata. Dengan cara itu manusia akan benar cara berpikirnya. Itulah yang akan menjadikan proses akal mendapatkan ilmu yakin. Maka dengan ilmu terdapatlah sebuah hasil keyakinan yang merujuk kepada suatu kebenaran. Walaupun bersifat dugaan, namun dugaan itu bisa menjadi benar dan nyata karena didukung oleh adanya kemampuan akal berimajinasi, kemampuan akal berkhayal, sehingga khayal itu membawa rasa bagi diri manusia untuk hanyut di dalam apa yang dia rasakan. Maka dari itu proses ilmu yakin itu mengawali dari proses terbentuknya suatu keyakinan. Maka Allah yang pertama dibangkitkan oleh sifat kemampuan diri batin manusia adalah sifat akalnya. Sebelum Allah membangkitkan sifat perasaannya, Allah menyuruh kita untuk membangkitkan sifat akal kita. Karena akal ini yang bisa membedakan mana perasaan yang benar, mana perasaan yang salah. Maka jika kita mampu menimbang rasa dengan akal kita, maka kita bisa dikatakan dengan ilmu itu kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Bijak di dalam menimbang rasa, bijak di dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bijak membedakan mana yang benar-benar hak dan mana yang batil. Kebanyakan orang-orang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena dia tidak mampu membangkitkan kemampuan akalnya untuk berpikir. Dia diberi anugerah modal untuk berpikir, namun kemampuan akalnya dia tidak gunakan. Dia diberi mata, namun matanya tidak digunakan untuk menyaksikan apa yang diperintahkan Allah untuk disaksikan, agar untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak dan hak dari kebenaran Allah al-haq. Namun karena kecenderungan manusia lebih mengutamakan perasaannya, maka rusaklah daya kemampuan akal. Inilah yang menjadikan orang banyak fanatik. Inilah yang menjadikan orang banyak arogan. Atau disebut orang-orang yang kolot, orang yang peka, orang yang tuli dan bisu walaupun kenyataannya dia mendengarkan. Karena apa? Mereka diberi kemampuan akal dan mata untuk melihat, menyaksikan dan berpikir. Namun mata dan akalnya ini tidak digunakan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Maka jika kita mau bertanya, semua adalah kehendak Allah. Semua adalah kehendak Allah. Saya hanya pasrah terhadap kehendak Allah. Memang Allah Maha berkehendak. Namun kehendak Allah telah disandarkan kepada sifat kemampuan diri manusia. Allah mengendaki manusia untuk berpikir. Allah mengendaki manusia untuk menalar. Allah mengendaki manusia untuk mengobservasi. Allah mengendaki manusia untuk memberikan suatu dugaan yang benar. Sehingga jika kita tidak menggunakan sifat kemampuan akal kita ini, inilah
Allah mengatakan kepada kita termasuk orang yang jahil, orang yang jahilun, orang yang bodoh di dalam kegelapannya karena diberi cahaya akal namun akalnya tidak digunakan. Naudzubillah min dzalik.